Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, ini ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan cara mengukur dan menggambar suatu sudut dengan busur derajat. Nah, ini adalah materi matematika ya untuk tingkat SD. Bagaimana cara menggunakan busur sehingga dapat digunakan untuk mengukur sudut dan bisa digunakan untuk menggambar sudut. Oke ya, nah ini kita akan menggambar menggunakan busur ini ya. Nah, di situ ada angka-angka, itu merupakan suatu angka sudut yang mana ada dua versi ya, maksudnya dua bentuk, yang warna merah dan warna hitam. Nah, di situ aslinya itu cuma berkebalikan ya. Agar apa? Agar kita lebih mudah untuk meletakkan nilai garis pangkalnya ya, garis pangkal untuk mengukur suatu sudut. Nah, di sini ada angka 0, itu sebagai garis acuan ya untuk kita menggunakan sudut. Di sini ada titik ini ya. Ini nanti merupakan letak untuk titik sudut. Di sini ada letak untuk titik sudut, di sini ada angka 0 hitam, di sini ada angka 0 merah. Nah, ini biar fleksibel ketika kita menggunakan titik garis acuan dan titik acuannya agar lebih mudah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, nanti kita akan mengukur sudut dulu ya, mengukur sudut dulu. Di sini ada bangun datar segitiga dan segi 4. Kita akan mengukur sudut-sudut yang ada di dalam segitiga dan segi 4 ini. Nah, kita langsung praktek aja ya. Nah, sekarang untuk segitiga dulu, kita mencari sudut-sudut pada segitiga ABC. Kita mencari sudut A dulu ya. Nah, perhatikan di sini. Saya praktekkan ya. Di sini ada pusat ya. Kita letakkan di titik A. Oke, saya letakkan di titik A. Kita akan mengukur sudut A. Nah, perhatikan di sini ada titik garis acuan. Ternyata acuan 0 itu angka hitam atau angka merah. Nah, perhatikan di sini ada angka 0 hitam ya. Maka sebagai acuan berarti kita sudutnya pakai sudut yang tulisan hitam. Gitu ya. Nah, oke, perhatikan di sini ada angka 0 yang saya tunjukkan, ini angka 0 ya, angka 0. Saya tepatkan ya biar pas. Oke, ini 0 di sini ya. Nah, kemudian titik pusat itu kita harus tepat pada titik tadi, pada busur ya. Nah, sekarang kita cek. Kita lihat dari sini 0 sudah ketemu, pusat sudah ada. Kita tinggal melihat angkanya. 10 yang hitam ya acuannya, karena 0-nya hitam. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini ada angka 70. Nah, berarti sudut A di sini itu besarnya adalah 70. Oke ya, kita tulis 70. Satuannya adalah derajat, gitu ya. Nah, sekarang kita mengukur sudut B. Sama, bebas. Kita yang penting acuannya konsisten, gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Kita pakai acuan 0 hitam misalkan. Berarti 0 hitam di sini ya. Kita buat garis yang lurus dengan BC gitu ya. Nah, pusatnya di sini saya tunjuk. Kita tepatkan ya, kita posisikan pas. Oke, tadi acuannya yang hitam, 0-nya hitam ini ya. Nah, sekarang kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Berarti garis ini, garis BA itu ya, itu pas pada garis yang menunjuk angka 50. Nah, jadi sudut sini itu besarnya adalah 50 derajat. Oke, saya tulis 50 derajat. Sekarang yang sudut C sama ya. Kalau acuannya A gimana? Acuannya yang warna merah gimana? Nah, kita lihat angka merah 0 di sini ya. Angka merah 0 di sini ya. Itu bisa kita gunakan acuan sini. Oke, angka 0 di sini ya misalkan. Nah, di sini angka 0 saya sebagai acuan, yang penting salah satu garis sebagai acuan. Oke, di sini 0 merah ya, 0 merah di sini ya. Nah, berarti acuannya yang angka merah. Lihat garis ini. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ternyata sudut ini besarnya adalah 60 derajat. Kita tulis 60 derajat. Gitu ya. Oke, paham sekali ya. Nah, sekarang yang ini,
kita hitung KLMN gitu ya. Sama, perhatikan sebagai acuan ini angka merah, misalkan 0 merah ya, kita tepatkan pada garis 0, pusatnya ditempatkan ya. Oke. Nah, sudah pas ya, pusat dan 0. Kita hitung angka merah ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, berarti sudut di sini sebesar 80 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan kita mencari L. Oke, L sama sebagai acuan misalkan merah gitu ya. Merah berarti kita harus tepat ya. Kalau merah berarti di sini. Nah, nolnya di sana ya. Garis LM. Pusatnya di sini. Nah, sudah tepat ya. Oke. Nolnya di sini merah. Garisnya tepat sini ya. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Nah, berarti sudut di sini itu besarnya 70. Gitu ya. Sekarang M. Sama ya. Nah, sebetulnya warna hitam, warna merah itu fleksibel, yang penting kita bisa mudah ketika meletakkan acuan, garis dan titik pusat. Kebetulan ini ke sini ya. Nah, pusatnya di sini, acuannya di sini salah satu garisnya adalah nolnya warna hitam. Maka yang kita baca yang hitam. Gitu ya. Sudutnya ini ya. Nah, perhatikan, berarti kita hitung aja 10, 20. Terus kemudian di sini ada angka 120. Berarti sudut di sini itu sebesar 120 derajat. Oke, saya tulis 120 derajat. Sekarang yang N. Nah, kita letakkan aja fleksibel ya untuk garis acuannya. Di sini acuannya saya pakai yang ini ya, hitam. Oke, nolnya di sini. Nah, sudah tepat ya. Nolnya di sini, garis, kemudian pusatnya di sini. Nah, sudut N ini sebesar ini ya. Kita baca dari 0 sampai berapa ini? Ini 90 ya. Nah, berarti sudut di sini itu sebesar 90 derajat. Kita tulis 90 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang yang sudut ini pada PQRS. Agar kalian lebih paham, perhatikan. Di sini ada P. Kita gunakan acuan ini ya. Perhatikan nolnya di sini. Berarti nolnya yang hitam ya. Nolnya hitam. Kita cek dari sini ada angka ini 70, 80, 90 ya. 0, 10. Nah, ini terus di sini pas garis ini adalah 90. Berarti besarnya ini sudut 90 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang yang PQR. Kita begini putar biar pas. Garisnya ini sebagai acuan. Pusatnya di sini ya, Q. Oke, 0 di hitam. Garis ya, pas. Pusatnya di sini, gitu ya. Garis yang akan kita sudut yang akan kita ukur ini. Nah, kita baca yang hitam. 0, 10, terus 70, 90, 100. Nah, berarti sudut ini PQR itu sebesar 100 derajat. Oke ya, kita hitung. Kita tulis 100 derajat, gitu ya. Nah, sekarang yang R. Sama ya, yang R. Misalnya ini. Misalnya Anda ingin yang acuannya merah. Misalnya begini ya. Kalau ingin acuannya merah, berarti merah harus seletak dengan garis, salah satu garisnya. 0 merah di sini ya, saya letakkan pas garis. Gini. Nah, gitu ya. Kan sudah pas nolnya gini yang merah, berarti kita baca yang merah sampai garis ini ya. Nah, dibaca ini 0, 10, terus kemudian di sini ada angka 70, angka merah 70 ya, berarti sudut di sini itu sebesar 70 derajat. Oke, kita tulis 70 derajat, gitu ya. Sangat mudah ya. Yang terakhir ini sudut S. Sama, ketika nolnya yang merah sebagai acuan, berarti kita sini ya. Oke, kita paskan sini. Nah, nolnya di sini ya. Merah, gitu ya.
Kemudian yang merah kita baca, ternyata pas garis ini itu menunjuk angka berapa? Perhatikan, ayo. 10, 20, 70, 80, 90, 100. Gitu ya. Nah, di sini mendekati 100 ya. Artinya sudut PSR itu sebesar 100 derajat. Berarti kita tulis 100 derajat. Oke ya, begitu ya. Nah, kalian sudah bisa ya untuk mengukur sudut pada bangun datar. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar sudut? Oke ya, perhatikan. Nah, kita akan menggambar sudut dengan cepat ya. Oke, langsung saja kita akan menggambar sudut ini. BAC. Itu sebesar 60 derajat. Berarti BAC itu 60 derajat, berarti kita hitung angka 0 itu diletakkan pada ini ya, garis AB, dan titik pusat kita paskan pada titik A di sini ya. Oke. Nah, dipilih 0 di sini titik pusat. Yang akan kita cari adalah berapa? 60 derajat. Sudutnya 60, berarti kita dari sudut A ya nanti ya. Oke, kita cari 60. Acuan yang merah. Berarti di sini ada 60, di sini ada garis ke sana. Nah, kita kasih titik dulu. Oke ya. Nah, di sini sudah pas tadi titik sudutnya. Sekarang kita buat garis yang menunjukkan garis AC. Kita paskan ya. Nah, kita garis sana. Di sini titik C. Nah, artinya sudut BAC ini sebesar 60 derajat. Gitu ya. Oke, sangat mudah sekali. Sekarang PQR itu 100, maaf ini DEF dulu ya. DEF 80 derajat. DE ini sebagai sudut sebesar 80 derajat. Berarti kita tarik sini. Titik sudut kita tepatkan ya. Kita paskan dulu. Nah, sebagai acuan 0 itu yang hitam. Berarti kita baca sampai 80 derajat. Kita cari angka 80 di sini ya. Nah, kemudian ini kita kasih titik ke sana, pas garis ya. Langkah selanjutnya apa? Kita buat garis EF. Sini ya, kita buat garis EF. Begini. Nah, ini DEF ini sebesar 80 derajat. Oke ya. Nah, sekarang ini sudut MKL 130 derajat. Nah, MKL titik pusatnya di K, berarti kita tepatkan sudutnya di K. Gini ya. Oke, nolnya pas garis merah ya. Pas angka merah nolnya. Berarti kita baca 130 yang merah. Oke ya. 0, 10, 20 hingga kita cari yang 130. Ternyata di sini. Nah, kita kasih titik pada garis yang menunjuk angka 130 sini ya. Dan kita buat garis KL. Oke, saya garis di sini. Harus tepat ya. Nah, di sini L sudut di sini berapa? 130 derajat. Gitu ya. Mudah sekali ya. Nah, sekarang ini sudut PQR itu 140. PQR 140 berarti titik sudutnya di Q. Oke, kita letakkan titik sudutnya pada Q, titik pusat ini ya. Kemudian nolnya yang merah berarti ya. Berarti kita baca yang merah, kita cari angka 140. 110, 120, 130, 140 di sini berarti ya. Nah, berarti 140 di sini kita kasih titik, kemudian kita buat garis ini. Ini kasih titik R, gitu ya. Sudut PQR itu 140. Saya tulis 140 derajat. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir kita mencari sudut UVW itu 115. Hati-hati. Karena angka pada busur ini hanya kelipatan puluhan ya. Berarti ini 115 berarti ada 5.
itu berarti nanti kita cari di titik tengah-tengah gitu ya. Oke, sekarang UVW 115 kita tempatkan di sini nolnya. Berarti kita acuannya angka yang hitam ya, karena nolnya di sini angka hitam ya. Pusatnya di sini. Kita cari 115 untuk angka hitam. 10, 20, terus ini 90, 100, 110, 120. Nah, 115 itu antara 110 dan 120. Berarti di sini ya, kan 110, 120, ini tengah-tengah. Gitu ya. Berarti kita kasih tanda titik dulu. Nah, baru kita buat garis VW, gitu ya. Oke ya, sini ya. Nah, kita buat garis VW. Nah, gitu ya. Nah, berarti sudut UVW itu 115 derajat. Gitu ya. Sudah paham cara mengukur sudut dan menggambar sudut. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.